Bab 62-63. CEO dingin terpikat cinta pembantu cantik. 2 hari setelah acara syukuran 7 bulanan Kira, sekarang Kira dan Gavin sedang bersiap untuk menuju ke Bali, dengan menggunakan penerbangan first class di salah satu penerbangan ternama. Sayang ada yang aneh kayak pingin mual atau pusing. Tanya Gavin khawatir. Namun untung saja Kira menggelengkan kepalanya, pertanda dia tidak mengalami hal tersebut membuat Gavin lega. Kira dan Gavin dengan senangnya menumpangi pesawat tersebut, apalagi Kira yang baru pertama kali naik pesawat dan first class. Sampai di Bali mereka sudah ditunggu oleh orang kepercayaan Gavin. Gavin mengendarai mobilnya sendiri namun tetap dikawal oleh para orang-orang kepercayaannya. "Mas, kita mau kemana?" Tanya Kira karena sang suami mengendarai mobil cukup jauh dan menjauhi bandara. "Kita ke villa keluarga Elvander," jawab Gavin membuat Kira membelalakkan matanya terkejut. "Mas punya villa di sini?" Tanya Kira dan diangguki santai oleh Gavin. Kira tidak menyangka kalau keluarga suaminya itu begitu kaya sekali. Dia kira keluarga Evander hanya punya perusahaan saja namun ternyata salah. Mereka punya segalanya yang mungkin selama 7 keturunan tidak akan bisa habis hartanya itu. "Ayo sayang," ajak Gavin yang ternyata mereka sudah sampai di villa pribadi milik keluarga Evander. Kira hanya ikut saja saat sang suami menariknya masuk ke dalam. Baru masuk saja Kira sudah terkagum-kagum dengan taman yang begitu indah dengan kolam ikan di sana. Semakin dalam dia melihat villa yang begitu megah sekali dengan dikelilingi pintu kaca yang begitu elegan. Gavin membawa sang istri masuk ke dalam, dan Kira hanya bisa terdiam melihat interior di dalam yang begitu megah sekali. Semua barang-barang modern dan pastinya mahal. Dari depan dia bisa melihat pintu kaca yang langsung tembus ke pantai. Yap, area belakang villa tersebut langsung terhubung dengan pantia pribadi membuat tempat ini begitu dinikmati dan begitu privat sekali. "Wah, bagus banget Mas," seru Kira tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Dia pun memeluk erat tubuh suaminya menyalurkan rasa haru dan senangnya, karena dia bisa merasakan hal yang belum pernah dia rasakan. "Terima kasih Mas," ucap Kira di sela-sela pelukannya. Gavin menyambut dengan senang hati. Dia rasanya ingin waktu berhenti dan dia ingin menikmati momen ini. "Ya elah nih Pak Bos, udah dong jangan peluk-pelukan terus, kan yang jomblo ini iri," seru seseorang saat melihat Kira dan Gavin sedang berpelukan dengan mesra. Kira dan Gavin yang mendengar hal itu pun, langsung melepaskan pelukan mereka dan melihat dari mana sumber suara tersebut. Kenapa kalian di sini?" Tanya Gavin begitu terkejut melihat ada sahabat-sahabat mereka. Siapa lagi kalau bukan Simon, Mike, Neil dan juga Willy. "Hehe, kan kita juga pingin liburan Pak Bos," jawab Simon tanpa dosanya. Dia memanggil Gavin sebagai Pak Bos biar terlihat keren karena di sini yang paling kaya adalah Gavin. "Terus kalian kapan sampai?" Tanya Gavin. "Kita satu penerbangan kali sama lo, sayangnya kita di bisnis kelas bukan di first class," jawab Mike dan diangguki oleh yang lainnya. "Cek ganggu aja, terus kalian tinggal di mana?" Tanya Gavin karena bagaimanapun dia tidak tega juga sahabat-sahabatnya terlantar. "Tenang, kita udah sewa di villa sebelah kok," jawab Neil. "Cek udah tempati aja gak usah bayar," jawab Gavin dan diangguki oleh semuanya. Harap maklum karena sepanjang jalan deretan villa di samping tempat menginap Gavin dan Kira adalah masih milik keluarga Evander. Bayangkan bagaimana kayanya keluarga tersebut. "Terima kasih Pak Bos," seru Simon dengan senangnya dan Kira hanya bisa tersenyum melihat tingkah sahabat-sahabat suaminya itu. "Aduh, cantik banget Bu Bos kalau lagi senyum kayak gitu," ucap Mike membuat Gavin langsung melihat ke arah sang istri, dan langsung berdiri di depan Kira sehingga sekarang tubuh tegap tersebut, menutupi tubuh mungil Kira yang walau sedang hamil tetap terlihat mungil dibandingkan tubuh Gavin. "Aduh Pak Bos udah mulai muncul taring jadi kita pamit dulu ya, silahkan dilanjutkan," ucap Willy menggoda Gavin karena mulai posesif dengan istrinya. Mereka berempat pun meninggalkan tempat tersebut, namun sebelum itu Neil yang biasanya terlihat kalem pun ikut berbicara. "Vin, jangan kenceng-kenceng ya soalnya tuh baby udah mau brojol," ucap Neil kemudian menutup pintu villa tersebut. "Ah, mereka ganggu aja deh,"
Seru Gavin kesal dengan adanya sahabat-sahabatnya yang selalu hadir di momen romantis dirinya dan juga sang istri. Udah gak usah ngedumel kayak gitu, mending kita ke kamar aja yuk, aku capek pingin tiduran. Sahut Kira mengalihkan perhatian sang suami. Dan benar saja, Gavin yang mendengar ucapan sang istri pun langsung terlihat khawatir, dia takut istrinya terlalu capek hingga membahayakan kesehatannya. Kamu istirahat dulu ya, aku mau ke anak-anak. Ucap Gavin tidak ingin mengganggu waktu istrinya. Kira pun menganggukkan kepalanya tanda mengerti karena dia juga mulai mengantuk. Tak lama Kira pun mulai terlelap, dan Gavin menuju ke villa sampingnya di mana sahabat-sahabatnya berada di sana. Wih, calon hot daddy nih, kok kesini Pak Bos? Bu bosnya kemana? Tanya Simon melihat Gavin sendirian masuk ke dalam villa tersebut, di mana anak-anak sedang bersantai dengan bermain gitar dan bermain game. Dia lagi tidur ngantuk katanya, mungkin kecapean soalnya kan duduk terus waktu penerbangan. Jawab Gavin sambil mengambil kacang yang berada di meja. Lo udah bucin banget ya sama bini lo, Vin? Tanya Willy yang mulai penasaran, begitu pun yang lainnya. Bahkan Neil yang awalnya sedang bermain gitar pun menghentikan jarinya. Mike dan Simon yang sedang bermain PS juga menghentikan aksi mereka dan mulai melihat ke arah Gavin. Hufes. Helaan nafas dari Gavin pun terdengar, akhirnya mau tidak mau dia akan menceritakan perasaannya sekarang. Mungkin kalian nganggep Gewe aneh, atau gimana, tapi Gewe sekarang emang bucin banget sama Kira, bahkan Gewe mungkin gak bisa hidup kalau bukan sama Kira. Jawab Gavin dramatis sekali. Bukan, bahkan sahabat-sahabatnya yang sudah lama mengenal Gavin pun tercengang mendengar apa yang barusan sahabatnya itu katakan. Ini beneran Elovin? Tanya Neil saking terkejutnya. Kalian bakalan ngerasain apa yang Gewe rasain sekarang? Gewe bisa jamin kalau kalian mulai merasakannya maka kalian bakalan setuju sama ucapan Gewe. Ucap Gavin lagi meyakinkan sahabat-sahabatnya itu. Bab 63. Keesokan harinya Kira sudah mulai fresh lagi, Gavin juga sudah siap. Mereka hari ini akan berjalan-jalan di kota Bali, menyusuri jalan-jalanan di Pulau Dewata dengan senangnya karena ini pertama kalinya Kira ke Bali, dia ingin membeli baju Bali yang sangat terkenal itu. Mau sarapan apa Tadi kenapa di villa gak mau sarapan coba? Gerutu Gavin karena sang istri tidak mau sarapan di villa padahal dia sudah menyuruh koki terbaik di resortnya untuk datang dan memasak makanan terbaiknya, namun sang istri malah ingin makan di luar. Bentar mas, aku lagi cari-cari ini. Jawab Kira dengan jeli matanya mencari makanan yang bisa dia makan. Mas, aku pingin itu. Ucap Kira dengan menunjuk tempat makan yang cukup terkenal di Bali, dengan ayam betutunya yang sangat otentik Bali, bahkan bule-bule pun suka makan di sana. Ya udah ayo. Seru Gavin menggandeng tangan sang istri agar tidak pergi jauh darinya. Sampai di sana Kira pun memesan banyak makanan, entah dia seperti tidak memikirkan bagaimana nanti akan menghabiskan. Satu meja penuh pun tertutupi dengan berbagai hidangan khas Bali membuat Kira merasa senang sekali. Bagi Gavin, jika sang istri senang maka dia akan senang. Suami idaman sekali bukan? Pak Bos sama Bu Bos di sini juga. Seru Mike yang tiba-tiba datang pastinya dengan yang lainnya di sana. Kalian, kenapa di sini juga sih? Seru Gavin kesal dan tak habis pikir, inginnya berduaan selalu saja ada makhluk-makhluk gaib yang hadir. Ya kita cari sarapan kali Pak Bos. Jawab Simon dengan santainya. Kalian cari sarapan. Di sini aja gabung sama kita, lihat makannya banyak nih, gak mungkin bisa dihabisin. Ucap Kira dengan senang hati karena dia senang jika makan dengan banyak orang. Sayang, lirik Gavin tidak setuju dengan usulan sang istri. Mas udah gak apa-apa, lagian tuh semua meja udah pada penuh. Jawab Kira mau tak mau Gavin pun pasrah karena dia tidak akan bisa mengalah jika dengan sang istri. Boleh nih Pak Bos? Tanya Willy menggoda Gavin. Jawab Gavin singkat. Yeay, makanan gratis. Seru Simon senangnya jika makanan gratis. Akhirnya sarapan yang awalnya hanya Kira dan Gavin pun ramai dengan hadirnya sahabat-sahabat Gavin. Sesekali Kira nimbrung di pembicaraan. Rasanya Kira senang sekali karena diterima dengan baik di pertemanan sahabat suaminya itu.
Dari dulu Kira berharap bisa menikah, dengan orang yang dia bisa akrab dengan sahabat suaminya, juga karena bagaimanapun belum dengan dirinya suaminya sudah terlebih dahulu mengenal sahabat-sahabatnya, sehingga saat sudah menikah Kira ingin mengakrabkan dirinya. Sayang gak mau ke toilet. Tanya Gavin karena selama hamil kebiasaan Kira adalah setelah sarapan pasti akan ke kamar mandi. Lia Mas. Ucap Kira. Gavin pun dengan sigap menuntun sang istri menuju ke toilet dan menunggunya di depan. Gila ya sekarang Gavin udah bucin parah sama istrinya. Seru Mike melihat Gavin dengan telatennya mengurus semua keperluan Kira. Gue bersyukur banget karena Kira yang menjadi istri Gavin. Jawab Neil dan diangguki oleh semuanya. Gue juga berharap mereka bisa langgeng sampai kakek nenek bahkan sampai maut memisahkan. Ucap Simon yang tiba-tiba saja terlihat serius. Anjir lu tumben banget woi. Seru Mike terkejut dengan ucapan Simon tadi. Anjir lo mah, gue udah berusaha buat serius malah dikatain gitu. Ujar Simon kembali lagi sifat gilanya. Tak lama Gavin dan Kira pun kembali, akhirnya sarapan yang hampir menjelang makan siang ini pun selesai dan jangan tanya lagi siapa yang membayar karena tentu saja Gavin. Mas aku mau ke pantai. Ucap Kira tiba-tiba dia ingin melihat pantai Bali yang katanya ramai dengan turis itu. Lia ayo. Jawab Gavin. BTW kalian mau kemana? Tanya Gavin sebelum pergi. Kita. Ucap Mike dengan memikirkan rencana mereka karena jujur mereka berempat sama sekali tidak mempunyai rencana sekarang ini. Kita ke pantai juga, jawab Willy dan diangguki oleh semuanya. Sit, kalian jangan sampai ganggu loh ya. Seru Gavin kemudian menarik tangan sang istri dengan lembut agar tidak menyakiti Kira. Ya gimana orang kita ke Bali emang pingin ganggu. Ucap Simon dengan malu maksud telah Gavin dan Kira sudah pergi dari sana. Udah yuk buruan. Sahut Willy. Wah banyak banget orangnya mas. Seru Kira senang sekali. Dia bermain pasir pantai yang jarang sekali dia sentuh karena rumahnya dulu adalah pegunungan sehingga tidak ada pantai di sekitaran sana. Gavin dengan sigap selalu berada di samping sang istri, apalagi sekarang perut Kira sudah membesar sehingga Gavin tidak ingin sang istri ada apa-apa. Mas capek. Seru Kira padahal dia baru saja berkeliling 10 menit tapi sudah mengeluh, maklum ibu hamil. Kita ke villa ya, kita habisin waktu hari ini di villa aja. Ucap Gavin meminta persetujuan sang istri. Kira pun yang merasa sudah cukup lelah hanya bisa menganggukkan kepalanya, dia ingin segera bertemu dengan kasur saja rasanya. Akhirnya mereka sampai di villa begitupun dengan 4 makhluk gaib yang sebelumnya Gavin sematkan kepada sahabat-sahabatnya itu. Bu bos kita boleh duduk di sini gak, capek nih. Ucap Neil saat mereka berempat ikut masuk ke dalam villa Gavin dan Kira. Lia kalian di sini aja biar rame. Jawab Kira kemudian masuk ke dalam kamar untuk berbaring sejenak. Setelah melihat sang istri sudah tidur Gavin pun keluar nimbrung dengan sahabat-sahabatnya. Lo seneng banget ya Vin? Gimana rasanya malam pertama? Tanya Simon kurang ajar, bisa-bisanya dia bertanya seperti itu. Ya gue gak bisa bilang, kalau kalian semua pada pingin tahu rasanya makanya buruan nikah. Sahut Gavin. Dasar, mentang-mentang yang udah nikah. Seru Mike kesal juga jika ditanya seperti itu, dia juga pinginnya cepat tapi gimana lagi orang hilal jodohnya belum nampak juga. Gue masih penasaran Pak Bos, bukannya elo dulu waktu baru-baru nikah sempat kasar ya sama Kira jadi kalian gak mungkin setelah menikah malam pertama kan ya? Ucap Simon yang entah mengapa dia sangat ingin tahu sekali. Kalian berisik, kalau masih mau berisik mending kalian pergi, istri gue lagi tidur. Seru. Gavin dengan suara dipelankan mengingat sang istri